Bagaimana jadinya ketika sebuah pabrikan mobil supercar berkolaborasi dengan pabrikan sepeda motor superbike? Ya, hasilnya mungkin seperti ini, yaitu Ducati Street Fighter V4 Lamborghini. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. Dan ternyata hasilnya cukup menawan, teman-teman. Kenapa menawan? Pertama, motor ini diproduksi secara limited. Kalau kita ngeliat di atasnya, di sini ada badges ya, yang itu tertulis Ducati Street Fighter Lamborghini. Ini motornya nomor 502 dari 630 unit aja yang diproduksi secara worldwide atau di dunia. Dan di Indonesia kurang lebih sudah hadir 5 unit, teman-teman. Dan ini satu unit terakhir ternyata last stock. Jadi last edition. Kalau yang mau atau tertarik mungkin langsung aja bisa datang ke dealer Ducati yang ada di Bilangan Bintaro ini. Kemudian dari motor ini kita bisa ngeliat adalah yang paling mencolok ya, tentu aja pemilihan warnanya. Kalau pemilihan warnanya ini ternyata memang terinspirasi juga dari Lamborghini Huracan STO. Jadi Huracan STO ini merupakan line up keluarganya Huracan yang paling wah atau top of the line ya, karena dia STO, Super Trofeo Homologated. Jadi diterapkan di sini. Nah, warna hijaunya ini ternyata ada sebutannya. Kita coba pakai Google Translate ya. Kira-kira nyebutnya seperti apa sih? Karena kalau kita ngeliat itu tulisannya tuh mana ya? Verde Citrea. Nah, artinya warna hijau. Coba nggak tahu nih, bacanya apa nih? Verde Citrea. Nah, kedengeran nggak? Ulang-ulang. Verde Citrea. Nah, itu Verde Citrea, itu warna hijaunya. Dan dikombinasi juga dengan warna yang orange-orange-nya ini nih. Nah, orange-orange-nya ini juga ada namanya, teman-teman. Dan namanya itu adalah Arancio Duck. Coba nggak tahu nih, disebutnya seperti apa ya? Kita coba dengerin. Artinya sih jeruk dak ya, nggak tahu nih apa nih artinya. Arancio Duck. Arancio Duck. Arancio Duck. Seperti itu kurang lebih penyebutannya. Jadi ini warna yang digunakan juga oleh Huracan STO. Terus kalau kita ngelihat bedanya apa sih kalau dibandingin sama Street Fighter yang V4S, karena dia ini mengambil basicnya dari yang V4S kemudian di-upgrade menjadi yang Lamborghini yang ini, versi Lamborghini. Pertama, ada di sini teman-teman. Nih spatbor depannya. Jadi kalau yang V4S itu atau yang tipe biasanya itu ya dia cuma pakai plastik aja. Nah, kalau di sini dikombinasi ya. Jadi ada yang bahan plastik bodinya di sini, plastik PP, dikombinasi dengan yang carbon fibernya di sini sisi dalam. Nih, jadi di sini juga lihat nih ada 2 layer. Jadi ada sisi dalamnya karbon, kemudian sisi luarnya warna hijau tadi itulah, Italia itu tadi ya. Dan ternyata di sini itu terinspirasi dari kap mesinnya. Jadi itu ada sebutannya tuh Covango kalau nggak salah. Nah itu tuh kombinasi antara kap mesin dan fendernya Huracan STO. Nah jadilah diterapin di V4 Lamborghini ini. Kemudian bedanya lagi tuh ada di sisi tengahnya teman-teman. Kita bisa ngeliat di sini. Nah ini tuh ibaratnya kayak air vent-nya atau ventilasi udara di Huracan STO. Di sini tuh bahkan ada tulisan STO-nya ya. Si Super Trofeo Homologated-nya itu di sini kita bisa ngelihat. Kemudian juga di sisi atasnya. Nah, di sini ada tulisan Lamborghini. Ini sepertinya ini bukan stiker, teman-teman, atau di stiker dan di pernis ya. Ini tebel banget dan ini nggak kerasa geredekan, halus banget. Di sini. Kemudian juga di sini ada detail lagi yang berbeda antara V4S yang biasa dengan yang versi Lamborghini. Nah kalau ini tuh kalau nggak salah terinspirasinya dari fender deh, fendernya air vent-nya si Huracan STO. Nah diterapinlah di sini gitu. Kemudian kita juga di sini bisa ngeliat ada angka 63. Angka apakah ini? Ini bukan nomornya Pecco sebelum juara dunia, tapi ternyata angka 63 ini itu merupakan tahun. Jadi 1963 ini tahun pertama kali Lamborghini ditemukan atau dibuat lah, dan akhirnya ditempel di sini biar lebih historical motornya. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa ngeliat di sini ada joknya teman-teman.
Joknya ini kombinasi kulitnya. Jadi yang tengahnya ini ada suede, terus juga di sini dia ada press-pressan gitu ya, ada V4, terus ada grafisnya kayak gini. Terus ada kombinasi warna orange-nya juga di sini. Tuh, dan sininya kulitnya lebih kasar. Nih. Dan ini juga terinspirasi dari Huracan STO. Wih, gila keren banget ya, spesial banget. Nggak sampai di situ aja, kita ngeliat di sisi atasnya. Nah, ini juga beda sama base modelnya yang di V4S ya. Jadi kalau yang di Lamborghini ini dia nih istilahnya ini single seat covernya ya. Dia tuh pakai 2 layer lagi sama seperti spakbor depannya tadi, teman-teman. Jadi sisi dalamnya karbon. Tuh. Di sininya juga karbon. Terus juga di sini ada tulisan Ducatinya atau logo Ducati. Lalu di sini ada kombinasi sirip merah. Di sini pakai warna plastik ABS hijaunya, ada sirip-siripnya juga. Ini juga terinspirasi dari Huracan STO. Lebih tepatnya itu dari tutup mesin atau bagasi. Tutup mesin ya. Tutup mesin yang belakangnya itu yang kaca. Nah, ini nih terinspirasinya akhirnya diterapkan di sebelah sini. Keren banget sih bonetnya lah, bonetnya Huracan STO. Keren ya. Kemudian kita ke sisi belakang. Nah, kalau biasanya tiang-tiang si spakbor belakang ini kan pabrikan tuh nggak terlalu mikirin ya, karena emang pasti ujung-ujungnya biasanya akan dilepas diganti yang lebih pendek. Nah, kalau di sini tuh dipikirin sedetail itu. Kenapa? Karena di sini bahannya bukan plastik atau besi, tapi ini beneran karbon, teman-teman. Lihat nih, real carbon fiber. Terus juga sini ada logo emblemnya Ducati untuk memberi kesan yang lebih eksklusif. Nah, keren banget ya. Jadi kayaknya kalau yang beli Lamborghini Editionnya ini kayaknya nggak perlu dilepas sih spakbornya, karena nih lumayan menjadi trademarknya juga dari motor ini gitu. Kemudian kita ngeliat apa lagi? Velgnya teman-teman. Nih, yang belakang lah ya biar lebih kelihatan. Jadi velgnya ini juga berbeda dengan versi Street Fighter-nya yang V4S. Nah, velgnya ini lagi-lagi desainnya nih yang kayak jari-jari banyak gini ya. Ini tuh terinspirasi dari velgnya Huracan STO, teman-teman. Jadi dari sana diterapin ke motor, dibikin sebagaimana semirip mungkin. Dan hasilnya seperti ini. Ini keren banget sih, asli keren banget. Ini tuh Force Wheel, ada tulisannya. Kemudian juga nih beda juga center nutnya atau baut pengunci yang tengahnya. Ini juga dimiripin kayak Huracan STO, dan ini istimewa karena bahannya pakai titanium, teman-teman. Jadi dia pasti ringan banget, tapi juga kuat banget. Istimewa banget lah, istimewa. Lalu yang kita bisa lihat lagi adalah di motor ini tentu aja yang tadi warna orange-nya itu ternyata nggak hanya ada di nomor, tapi ada di beberapa titik body dan part ya, seperti ini. Bodi sisi bawah. Ya. Kemudian di sini nih dekat tangki, ini kombinasi ya. Kemudian juga di sini, lalu di keempat buah sayapnya, wingletnya tuh. Lalu di sisi bawah. Nah, keren. Kemudian juga dari sini nih, Brembo-nya juga istimewa banget karena si Brembo Stylemanya ini udah pakai warna orange-nya juga yang kayak si Huracan-nya itu. Jadi kanan kiri dan kaliper belakangnya pun sama, pakai warnanya orange ini. Keren banget. Nah, kalau di segi mesin mereka nggak terlalu banyak perubahan, tapi ada perubahannya. Kalau ya secara basic tetap sih 1100 cc, kemudian tenaganya kurang lebih bisa sampai 208 PS. Kemudian di sini bedanya sama yang V4S itu dia adalah sudah menggunakan dry clutch nih, teman-teman. Jadi kalau yang di sana kan masih wet clutch. Nah, ini udah pakai dry clutch. Di sini juga ada covernya karbon. Keren banget. Jadi ini udah bukan aksesoris lagi ya, udah default bawaan buat yang versi Lamborghini ini. Keren banget. Kemudian juga knalpotnya atau kas buangnya, dia pakai model underbelly, pakai Akrapovic, tentu aja Akrapovic berbahan titanium, dan di ujungnya ada end cap-nya berbahan carbon fiber. Mewah banget, guys. Keren ya. Bahkan sampai si oil pan-nya ini dia dibikin sewarna sama bloknya sampai ke bawah. Tuh. Keren ya. Jadi detailnya tuh bener-bener sampai bawah, sampai ke sela-selanya. Yang juga istimewa di versi Lamborghini-nya adalah banyaknya komponen berbahan carbon fiber, teman-teman. Banyak banget. Jadi emang memberi kesan sporty yang lebih kuat, terus juga aura racing-nya lebih kental lah. Nih, kita lihat satu-satu ya. Tadi kita udah bahas di sini. Pertama di spakbor depan. Kemudian di sini ada nih di jengger lampu depannya ya. Jadi udah pakai carbon fiber, kemudian juga di cover speedometernya sisi belakangnya juga pakai carbon fiber. Tuh, suaranya nyaring banget. Ini dry carbon. Kemudian di keempat wingletnya tentu aja, cuma ini dikombinasi sama warna orange-nya. Lalu di sirip sini air ventilasi, kemudian juga di upper tank covernya di sini
yang juga jadi satu sama ini nih. Nah, sama badges-nya ini, sama logonya, bahkan nyambung sampai ke cover kontak. Kemudian juga ada di sini, nih cover subframe-nya udah pakai dilindungi juga dengan carbon fiber sampai ke dekat head-nya cover ini. Terus juga di sini tadi cover dry clutch, kemudian cover dari ini leher knalpotnya. Juga di sini untuk pelindung kaki biar nggak sampai nempel ke sana. Lalu di sini ada mudguard atau spatbor kecilnya di sini. Tuh, juga karbon. Cukup nyaring. Tadi di atas juga kita udah sebut di cover single seatnya sini semuanya serba karbon. Kemudian di sisi belakang ada ini seat yang spatbor belakangnya tipis dan sangat kuat sih saya yakin. Kemudian di sini sama cover subframe juga, cuma di sini juga dia menjadi satu sama cover head cylindernya ya, di sisi belakang besar banget sih. Terus juga kalau yang di sini dia udah dilengkapi sama emblemnya ini, Desmo Sedici Stradale 63. Sebagai tanda kalau ini emang versi limitednya atau versi Lamborghini dari Street Fighter. Keren banget. Tuh, sampai bawah-bawah. I won't give up this, 'cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. Detail lainnya ternyata nggak hanya ada di motor teman-teman, bahkan di kuncinya nih, ini keren banget sih. Jadi ada dua nih ya, saya yakin kayaknya yang ini tuh kunci cadangan karena dia warnanya hitam aja, hitam biasa, dan ini harusnya menjadi kunci utama dan bisa menjadi koleksi juga teman-teman, karena di sini ada tulisannya Ducati dan ini nomor seri motornya 502 dari 630 unit yang diproduksi. Dan di baliknya ternyata ada logo Lamborghini-nya teman-teman. Jadi bener-bener nih makin spesial ya. Artinya nggak bisa disamain sama tipe-tipe lain. Mungkin catnya bisa dibikin sama. Cuma detail-detail seperti ini yang rasanya nggak akan bisa diikuti oleh tipe-tipe lainnya. Spesial banget nih. Nah, selebihnya motor ini tetap dibekali dengan fitur-fitur atau juga part-part yang emang udah ada di Street Fighter V4. Seperti koplingnya yang sudah menggunakan hidrolik, dilengkapi juga dengan assist and slipper clutch, dan tentu aja di versi ini udah pakai dry clutch system teman-teman. Kemudian juga dia untuk perpindahan giginya lebih singkat karena sudah adanya quick shifter up and down. Nah, untuk di sektor kaki-kaki dia ini pakai suspensinya Öhlins baik depan ataupun yang belakang ya. Yang depan pakainya upside down, kalau yang belakang dia monoshock, dilengkapi juga dengan tabung. Nah, fiturnya canggih banget karena apa? Dia sudah termasuk semi-active suspension. Jadi dia bisa istilahnya mengatur sendiri karakter dampingnya sesuai dengan kontur jalannya. Jadi dia membaca setiap pergerakan motor gitu. Jadinya canggih banget dan gak heran kalau di sini di atasnya banyak kabel. Begitu juga di sini di monoshocknya ya. Ada kabel-kabel untuk setting compression dan rebound secara elektronik atau secara otomatis seperti itu. Dan untuk rodanya, jadi depan belakang pakai Forged aluminium alloy, yang depan lebar 3,5 inci. Dia ini pakai ban Diablo Rosso Corsa 4 yang ukurannya 120/70. Nah, kalau yang belakangnya tentu aja lebih gambot karena dia menggunakan lebarnya sampai 6 inci. Jadi bener-bener bikin tampilan belakangnya tuh lebih bulky, lebih berisi gitu ya, lebih gambot, dan dibalut dengan ban yang mereknya sama, tapi ukurannya lebih ekstra ya. Terus dia pakai ukurannya 200 profilnya, 200/60 ring 17 inci tentunya. Nah, kalau di sektor pengeremannya, kalau yang depan tentu aja dia pakai double disc brake teman-teman. Juga dia pakai Brembo style dengan warna khususnya versi Lamborghini Edition. Terus diameter disc brake-nya 330 mm semi floating. Kalau yang belakangnya pakai ukuran 245 atau 240 mm kurang lebih. Diapit dengan kaliper Brembo 2 piston. Dan tentu aja sudah ada ABS Evo baik depan maupun belakang yang bisa disetting dari menu di speedometernya biar bisa disesuaikan dengan kemauan si pengendaranya. Selebihnya ada fitur ABS cornering, ada Ducati Multimedia System yang merupakan opsional, lalu ada Ducati Power Launch atau Launch Control, ada Ducati Quick Shifter, Daytime Running Light atau DRL, Ducati Slide Control atau DSC, kemudian Ducati Traction Control atau DTC, Ducati Wheelie Control atau DWC, dan ada Engine Brake Control atau EBC. Dan gak ketinggalan tentu aja, karena dia sudah Ride by Wire System, makanya motor ini dilengkapi dengan beberapa power mode atau riding modes. Jadi gimana? Punya duit 2,5 miliar yang nganggur dan mau menjadi bagian dari salah satu dari 5 unit Street Fighter V4 Lamborghini yang ada di Indonesia? Kalian bisa aja langsung sambangi dealer Ducati yang ada di Bilangan Bintaro ini. Dan tentu aja penutupnya,
Ini merupakan motor yang bisa dibilang gak hanya sekedar alat transportasi, tapi juga menjadi masterpiece karena ini detailnya bagus banget dan tentu aja menjadi collector item. Makasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia. Komentar di bawah, kita diskusi bareng mengenai motor ini kira-kira keren apa nggak menurut kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.